101. Devina membulatkan kedua bola matanya ketika Noah meraih tengkuknya, mencium bibir wanita itu. Noah merasakan dirinya gila, dia kehilangan akal sehatnya. Tapi sungguh bibir Devina membuatnya sangat candu. Noah merasakan perasaan aneh di dalam dirinya, seakan perasaan itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia memperdalam ciumannya, membawanya semakin dalam, lalu meneroboskan lidahnya untuk mengecap lebih dalam bibir manisnya Devina. Devina nampak kewalahan, Noah begitu ganas mencium bibirnya. Namun, dia tak mampu menolaknya, ciuman Noah sungguh sangat memabukkan. Bahkan tanpa sadar kini dia membalas ciuman pria itu, sehingga kini bibir mereka saling bertautan satu sama lain. Noah mengumpat di dalam hatinya, dia semakin gila ketika merasakan wanita itu malah membalas setiap pagutan bibirnya. Membuat Noah kehilangan kendali. Bagaimanapun dia adalah seorang pria yang sangat normal, tidak mungkin dia tidak berhasrat ketika berduaan dengan seorang wanita di dalam kamar, apalagi saat ini mereka sedang berciuman panas. Entah siapa yang memulai, kini kemeja yang dikenakan oleh Noah dan gaun yang dikenakan oleh Devina telah bertebaran di lantai. Kini Noah hanya mengenakan celana panjang saja, sehingga terlihat bagaimana gagahnya tubuh pria tampan tersebut. Tato di dada dan lengannya membuat tubuhnya terlihat semakin maco dan gagah. Sementara Devina, wanita itu hanya mengenakan rok mini dan bra, sehingga terlihat sangat jelas bagaimana indahnya perut Devina yang rata tersebut. Buk! Noah menghempaskan tubuh Devina ke atas kasur, dia menindih tubuh wanita itu, mencium bibirnya kembali dengan sangat bernafsu. Baru kali ini dia sangat bernafsu kepada seorang wanita, gairahnya sungguh tak terbendung. Devina mungkin wanita itu sedang dalam keadaan teler, sehingga dia tidak menyadari apa yang telah dia lakukan bersama dengan Noah. Dia sama sekali tidak menolak dengan apa yang telah dilakukan oleh Noah kepadanya. Dia sangat menikmati sentuhan itu. Ciuman Noah turun ke leher jenjang Devina, memberikan gigitan-gigitan kecil di sana, sehingga menimbulkan jejak kemerahan. Sementara kedua tangannya sibuk membuka pengait bra yang dikenakan oleh Devina. Noah tertegun ketika melihat bagaimana indahnya dua bukit kembar di dada Devina, apalagi bagian puncaknya yang sangat menggoda. Namun, belum sempat dia menghisapnya, karena suara getaran ponsel merusak suasana. Drur, 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 Noah segera meraih ponselnya di atas nakas, dia terkejut saat melihat siapa yang menelponnya. Noah adalah seorang kaki tangan yang sangat patuh, ketika Jonathan menelponnya, sedang apapun dia saat ini, dia harus menerima panggilan telepon tersebut, dan harus siap siaga jika Jonathan memberikan perintah kepadanya. Noah pun memutuskan untuk mengangkat telepon dari Jonathan, saat ini dia sedang berada di balkon kamar. Dia belum mengenakan kemejanya. Halo, Tuan, mengapa kamu terdengar gugup begitu? Apa aku mengganggumu? Jonathan merasakan dari suara Noah, nafas pria itu sedang terengah-engah. Tidak, Tuan. Walaupun sebenarnya Jonathan sangat mengganggu sekali. Baguslah kalau begitu, tolong kamu cari tahu tentang Mario. Jonathan memberikan perintah kepada Noah untuk mencari tahu tentang Mario. Mario, iya, Mario kekasihnya sahabat istriku. Pemilik perusahaan Tiger Group, apakah mungkin dia adalah pemimpin klan Tiger? Noah baru mengingat kalau di Uruguay ada sebuah klan mafia yang sama hebatnya dengan The Avengers, namanya klan Tiger. Baik, Tuan, akan saya laksanakan. Terima kasih, Noah. Iya, sama-sama, Tuan. Klik. Setelah mematikan panggilan telepon, Noah pun kembali ke kamar. Dia memandangi Devina yang sudah tertidur pulas. Noah pun menghela nafas dengan berat, dia menjadi merasa bersalah kepada wanita itu. Hampir saja dia kehilangan kendali. Seandainya dia kebablasan, mungkin dia akan mendapatkan hukuman dari Jonathan. Kalau seandainya Luna tidak terima jika Noah sudah menggarap tubuh sahabatnya yang sedang mabuk. Noah pun mengenakan kembali bra dan kemeja yang ke tubuh Devina. Walaupun dia merasa panas dingin karena tangannya tak sengaja menyentuh benda kenyal itu. Dia hanya bisa melihatnya, tapi belum sempat menikmatinya. Noah pun menyelimuti tubuh wanita itu, semoga dia tidak ingat, harapnya. Noah lama sekali memandangi wajah Devina. Dia merasa kasihan kepada wanita itu, padahal sebentar lagi Devina akan menikah dengan kekasihnya. Tapi ternyata kekasihnya adalah seorang pria yang sering bersenang-senang dengan wanita malam. Noah segera melaksanakan tugasnya untuk mencari tahu tentang Mario,
kekasihnya Devina. Kini dia sedang duduk di sofa yang berada di ruang tengah. Sampai tak terasa hari sudah mulai pagi, Noah masih sibuk dengan tugasnya. Dia sangat kuat sekali sampai semalaman tidak tidur sama sekali. Namun, dia dikagetkan dengan suara jeritan Devina di dalam kamar. Noah pun segera berlari ke kamar. Ada apa? Tanyanya kepada Devina, sambil membuka pintu kamar. Devina sangat terkejut ketika melihat Noah yang masuk ke dalam kamar. Kamu ngapain masuk ke dalam kamarku? Noah pun menghela nafas, sepertinya kesadaran Devina belum pulih 100%. Dia berjalan mendekati Devina, lalu menjitak kepala wanita itu. Sadarlah. Ini adalah kamarku. Devina tercengang, dia segera memperhatikan suasana di kamar tersebut. Dia baru menyadari kalau dia sedang berada di sebuah tempat yang asing untuknya. Semalam aku sudah menolong kamu. Kamu selalu saja merepotkan aku. Noah malah mengomel. Devina tidak terima disebut selalu merepotkan Noah. Merepotkan. Kapan aku meminta bantuan sama kamu? Kenapa tidak bicara jujur saja? Sebenarnya diam-diam kamu mempedulikan aku. Noah tersenyum sinis. Aku tidak pernah mempedulikan kamu. Oh baguslah kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong, kamu harus menjaga kebersihan apartemen kamu ini. Lihatlah leherku sampai ada tanda merah begini. Entah binatang apa yang menggigit leherku. Rupanya tadi Devina menjerit karena terkejut melihat ada beberapa tanda merah di lehernya, ketika dia sedang bercermin. Noah menjadi gelagapan mendengarnya, mengapa juga dia harus ceroboh meninggalkan tanda kiss mark di leher Devina. Sepertinya Devina sama sekali tidak mengingat dengan ciuman panas mereka, karena semalam dia mabuk berat. Noah menepukkan kedua tangannya. Dia pura-pura sedang menepuk nyamuk. Kadang di kamar ini ada nyamuk yang sangat besar. Nyamuk besar. Devina mengerutkan keningnya. Nyamuk sejenis apa itu? Pembicaraan mereka terhenti ketika mendengar suara bel berbunyi. Ting, tong. Noah dan Devina segera keluar dari kamar. Mereka melihat ada wajah Jonathan dan Luna di balik layar intercom yang berada di pinggir pintu. Rupanya sepasang suami istri itu sedang berdiri di depan pintu. Mungkin karena Jonathan akan membawa hasil penyelidikan Noah, kebetulan Luna ingin ikut. Noah terlihat salah tingkah, apakah dia harus menyembunyikan Devina di kamarnya? Namun pikiran Noah tak sejalan dengan Devina. Wanita itu malah berseru, wah ada Luna. Aku harus bertanya kepadanya, dia pasti tahu jenis nyamuk apa yang menggigit leherku. Bagaimana kalau itu adalah jenis nyamuk yang sangat berbahaya? Mungkin karena Devina selalu disibukkan dengan bekerja, dia berkencan dengan Mario pun hanya makan-makan saja, sehingga dia tidak tahu bagaimana bentuk tanda kiss mark, karena belum pernah mengalaminya. Dia tidak pernah mengizinkan Mario menyentuhnya, mungkin karena belum bisa memberikan perasaannya kepada Mario. Noah menjadi gelagapan, dia seakan seperti seorang maling yang akan segera ketahuan. Bersambung, 102, wah ada Luna, aku harus bertanya kepadanya, dia pasti tahu jenis nyamuk apa yang menggigit leherku. Bagaimana kalau itu adalah jenis nyamuk yang sangat berbahaya? Seru Devina ketika melihat ada wajah Luna dan Jonathan ke layar intercom, di pinggir pintu. Noah menjadi gelagapan, dia seakan seperti seorang maling yang akan segera ketahuan. Noah tidak boleh membiarkannya. Semalam dia benar-benar telah dibuat lupa diri oleh Devina. Padahal Devina yang memulai dan menggodanya, tapi wanita itu sekarang malah berlagak tanpa berdosa kepadanya. Devina sama sekali tidak mengingat kejadian semalam dan ciuman panas mereka. Bagaimana kalau Noah nanti dituduh telah melecehkan Devina? Jatuh sudah harga dirinya sebagai seorang kaki tangan dari Jonathan, sekaligus pemimpin pasukan Lucifer. Noah menarik tangan Devina yang sedang berjalan ke arah pintu untuk membuka pintu tersebut. Ikut aku. Kita mau kemana? Devina sangat terkejut, Noah tiba-tiba saja menarik tangannya. Membawa wanita itu masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Noah membuka lemari pakaian yang besar, masuklah. Noah menyuruh Devina untuk segera masuk ke dalam lemari pakaian yang berukuran besar itu, untuk bersembunyi. Devina tidak ingin mengikuti apa yang suruh oleh Noah, untuk apa aku harus bersembunyi. Seperti sepasang kekasih yang takut ketahuan sudah berbuat mesum saja. Lagian kita tidak ngapain-ngapain kan semalam. Wajah Noah nampak memerah membayangkan kejadian semalam, apalagi kedua matanya tanpa sengaja melihat belahan dada Devina, membuat dia menjadi terbayang-bayang dengan bentuknya yang sangat indah dan menggoda iman.
Noah pun mengalihkan pandangannya ke arah lain. Aku tidak ingin Tuan Jonathan dan Nona Luna salah paham dengan kehadiran kamu di sini. Lebih baik kamu segera masuk. Dan, kancing gaun kamu sedikit terbuka. Noah mengatakannya dengan sedikit terbata-bata, tubuhnya mendadak menjadi panas dingin, hidungnya kembang kempis. Devina refleks menutup belahan dadanya, dia pun segera mengancingkan kancing bagian paling atas di gaun yang dia kenakan. Wajahnya menjadi merah merona, tapi dia yakin Noah tidak akan berpikiran mesum kepadanya. Sikap pria itu sangat dingin sekali dan datar seakan tidak memiliki hawa nafsu, mirip beruang kutub. Ting, tong, terdengar suara bel berbunyi kembali, sepertinya Jonathan sudah tidak sabar. Biasanya Noah selalu bergerak cepat membuka pintu, kalau Jonathan datang ke apartemen sang kaki tangannya itu. Noah tidak ingin menunggu waktu lama lagi, dia segera memasukkan Devina ke dalam lemari. Tunggu dulu, Devina ingin memberontak, tapi Noah sudah menutup pintu lemari tersebut. Noah pun segera berlari keluar dari kamar untuk membuka pintu apartemen. Hais, dasar berjuang kutub, untuk apa dia menyembunyikan aku di sini? Gerutu Devina. Sebenarnya dia bisa saja keluar dari lemari tersebut kalau dia mau, karena lemarinya tidak dikunci. Tapi Devina merasa bahwa memang seharusnya dia bersembunyi. Bagaimana kalau Luna dan Jonathan berpikir dia telah berbuat macam-macam bersama dengan Jonathan? Tapi apa yang dikatakan oleh si beruang kutub itu ada benarnya juga. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Mario. Bagaimana kalau Luna berpikir aku sudah berselingkuh dengan si beruang kutub itu? Devina menjadi teringat dengan tanda merah di lehernya. Dia pun meraba-raba lehernya yang putih itu, saking putihnya sampai terlihat sangat jelas tanda merah di lehernya. Padahal aku tadinya ingin bertanya ke Luna soal tanda merah ini, jenis nyamuk apa yang sudah menggigit leherku. Semoga aku tidak sakit DBD. Bersambung, 103, ceklek. Noah pun segera membuka pintu apartemen, dia melihat Jonathan dan Luna yang sedang berdiri di depan pintu. Tuan Jonathan, Nona Luna. Silahkan masuk, Noah berkata dengan nafasnya terengah-engah. Apa kamu baik-baik saja? Jonathan sangat perhatian kepada semua anak buahnya. Dia merasakan ada gelagat yang aneh dari sang kaki tangannya itu. Noah pun menganggukkan kepalanya. Ya, saya baik-baik saja, Tuan. Baguslah kalau begitu. Aku datang ke sini untuk membicarakan perihal semalam. Jonathan ingin mengetahui tentang Mario. Apakah mungkin pria itu adalah ketua mafia klan Tiger? Mengingat nama perusahaan milik tunangan dari sahabat istrinya itu sangat mirip dengan sebuah klan mafia yang bekerja sama dengan The Avengers, apalagi nama ketua mafianya pun sama. Ya, Tuan, saya sudah menyelidikinya. Luna tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh Jonathan dan Noah, karena Jonathan belum bisa memberitahu Luna tentang kecurigaannya yang belum pasti itu. Karena itulah Jonathan memerintahkan Noah untuk menyelidiki tentang Mario, untuk memastikan kecurigaannya. Luna paham betul dengan profesi suaminya, sehingga dia memberikan ruang kepada suaminya dan Noah untuk membicarakan kepentingan mereka. Jonathan dan Noah sedang duduk di sofa, terlihat Noah sedang memberikan sebuah berkas kepada Jonathan. Sementara Luna memilih untuk menghindari mereka, dia sedang berdiri sambil memperhatikan lukisan-lukisan indah dan kuno di dinding apartemen yang berada di dekat kamar. Jonathan segera memeriksa berkas yang diberikan oleh Noah kepadanya. Dia nampak terperangah, rupanya dugaannya benar, Mario yang dia maksud adalah ketua mafia klan Tiger. Klan Tiger akhir-akhir ini memang telah sering melakukan keonaran, menyerang klan mafia lain, mungkin karena memiliki tujuan ingin menjadikan klan Tiger sebagai klan terkuat di dunia. Bahkan pernah memberikan ancaman kepada klan Lucifer. Tidak heran jika di dunia hitam seperti ini Jonathan memiliki banyak musuh, sehingga dia harus menyelidiki orang-orang yang berada di sekitar istrinya. Dia tidak ingin Luna berada dalam bahaya gara-gara dirinya. Tapi walaupun begitu, dia juga memikirkan nasib Devina. Devina adalah sahabat baiknya Luna dan sudah banyak menolong Luna ketika Jonathan berpisah dengan Luna. Jonathan tidak mungkin membiarkan sahabat istrinya berada dalam bahaya, karena seorang ketua klan Tiger terkenal dengan kekejamannya terhadap seorang wanita. Sudah banyak wanita yang Mario bunuh. Aku ingin kamu mengawasi Devina. Jangan biarkan dia terluka. Bagaimanapun juga Devina adalah sahabat baik istriku. Jonathan berkata dengan pelan kepada Noah. Noah menjadi salah tingkah,
andai Jonathan tahu bahwa sebenarnya Devina saat ini sedang berada di dalam kamarnya. Noah pun mengangguk dengan patuh, "Baik, Tuan." Kemudian Noah pun menghela nafas dengan kasar, mengapa dia harus terus berurusan dengan Devina? Padahal dia ingin hari ini adalah hari terakhir dia berurusan dengan Devina. Wanita itu seakan telah mengacaukan dunianya. Gara-gara Devina menggodanya, hampir saja dia kebablasan. Pandangan Jonathan beralih kepada Luna yang sedang berdiri memandangi lukisan-lukisan yang ada di apartemen Noah. Luna memang sangat menghargai privasi Jonathan. Dia tidak akan bertanya tentang kehidupan dunia hitam Jonathan, kecuali jika Jonathan sendiri yang memberitahunya. Luna tidak sengaja melihat ada sepasang high heels yang sangat familiar tergeletak di sudut lantai apartemen tersebut. Dia memicingkan matanya sambil berjalan mendekati sepasang high heels tersebut. Luna ingat betul bahwa high heels tersebut adalah milik Devina, hadiah ulang tahun dari Luna. Di dunia ini hanya ada 5 orang yang memiliki high heels seharga miliaran itu. 1 di Amerika Serikat, 1 di Rusia, 1 di Jepang, 1 di Saudi Arabia, dan 1 lagi di Uruguay. Itu artinya Luna tahu betul bahwa high heels tersebut adalah milik Devina, karena hanya Devina satu-satunya orang yang memiliki high heels limited edition itu di Uruguay. "Lo ini kan high heels milik Devina. Kok ada di sini?" tanya Luna sambil menunjukkan high heels tersebut kepada Noah. Noah seakan sedang diinterogasi, apalagi ketika melihat bagaimana cara Jonathan menatapnya. Mungkin Jonathan juga merasa penasaran, mengapa high heels Devina berada di apartemen Noah. Itu kebetulan. Noah belum sempat menjawab pertanyaan dari Luna, karena mereka mendengar suara bersin seorang wanita di dalam kamar sana. "Hasih." Jonathan dan Luna seketika saling menatap, sepertinya mereka memiliki pemikiran yang sama. Sementara Noah, pria itu nampak menggigit bibir bawahnya. Sepertinya telah dibuat skakmat. Noah yang dulu begitu kaku dan datar, yang setiap harinya hanya bermain dengan pistol, pedang, dan senjata lainnya. Kini dia seakan seperti orang bodoh gara-gara seorang Devina. Bersambung. 104. Hasih. Devina yang sedang berada di dalam lemari, dia tidak sengaja bersin. Awalnya dia merasa lega, namun tiba-tiba dia tercekat begitu menyadari kalau sekarang ini dia sedang bersembunyi dari Jonathan dan Luna. "Hais, semoga suara bersin aku tidak kedengaran oleh mereka." Devina menjadi harap-harap cemas. Rasanya mengapa seakan dia seperti seseorang yang takut ketahuan sudah berbuat mesum saja. Padahal dia yakin betul bahwa semalam dia dan Noah tidak melakukan apa-apa. Sementara itu di luar kamar, terlihat Jonathan dan Luna yang sedang mengintegrasi Noah, ketika mereka mendengar suara bersin seorang wanita di dalam kamar sana. Luna sangat yakin bahwa itu adalah suara bersin Devina. "Jadi Devina ada di sini?" tanya Luna kepada Noah. Luna tidak paham mengapa pagi-pagi sekali Devina berada di apartemen Noah, apalagi sahabatnya itu malah bersembunyi di dalam kamar. Wajah Noah nampak memerah seperti kepiting rebus, dia telah dibuat skakmat, tidak tahu harus menjawab apa. Pria itu terlihat salah tingkah. Sebuah sikap yang belum pernah Noah tunjukkan sebelumnya. Pria itu biasanya selalu bersikap tegas, datar, dan dingin. Di situasi yang tegang seperti itu, Jonathan malah terkekeh kecil. Dia tersenyum memandangi Noah, rupanya sang kaki tangannya itu memang benar-benar pria yang normal dan sudah dewasa. Jonathan pun menepuk-nepuk pundak Noah, seakan sedang memberikan dukungan kepada Noah. Bagi seorang pria tidak ada kata menyerah selama janur kuning belum melengkung. Mereka masih memiliki kesempatan untuk berjuang. Luna menghela nafas, dia menggigit bibir bawahnya memperhatikan Jonathan yang malah memberikan dukungan kepada Noah. Padahal wanita itu saat ini sangat mengkhawatirkan nasib Devina. Devina sebentar lagi akan menikah dengan Mario, mengapa bisa Devina berada di kamarnya Noah? "Aku harus memeriksanya." Luna pun segera masuk ke dalam kamar Noah. Noah tidak dapat mencegahnya, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Hari ini sungguh sial untuknya. Kehadiran Devina memang telah menjungkirkan balikan dunianya. Pandangan Luna beredar mencari keberadaan Devina di dalam kamar, kemudian dia melihat ada lemari pakaian yang berukuran besar di sana, kondisi pintunya sedikit terbuka. Luna pun segera berjalan mendekati lemari tersebut, dan membuka pintu lemari itu. Ceklek, Luna terperangah melihat Devina yang sedang duduk di dalam lemari tersebut. Devina terlihat salah tingkah, wajahnya merah merona,
Kemudian wanita itu pun nyengir kuda sambil menunjukkan kedua jarinya berbentuk huruf V pertanda peace. Luna menghela nafas melihat penampilan dan rambut Devina yang berantakan. Sudah bisa dipastikan wanita itu baru saja bangun tidur. Asteris. Sehingga pagi ini Devina dan Noah harus diinterogasi oleh Luna dan Jonathan. Meskipun Jonathan tentu saja sangat memilih memihak Noah. Sementara Luna, dia sangat menjunjung tinggi yang namanya kesetiaan. Ya ampun, Devina, mengapa bisa kamu menginap di apartemen Noah semalam? Padahal sebentar lagi kamu akan menikah dengan Mario. Malah Jonathan yang menanggapi perkataan sang istri tercinta. Ya gak apa-apalah, sayang. Selama janur kuning belum melengkung, Devina memiliki hak untuk memilih yang terbaik. Dan Noah adalah pria yang tepat untuk Devina. Noah dan Devina membulatkan matanya, sepertinya Jonathan dan Luna salah paham dengan mereka berdua. Noah pun berusaha untuk menjelaskan bahwa apa yang dipikirkan oleh Jonathan dan Luna itu tidak benar. Aku dan Devina tidak memiliki hubungan apa-apa. Devina menyetujui dengan apa yang dikatakan oleh Noah. Iya benar. Aku dan Noah tidak memiliki hubungan apa-apa. Semalam itu aku mabuk, terus. Luna memotong perkataan Devina, tapi leher kamu sudah menjawab semuanya, Devina. Luna memperhatikan leher Devina yang dipenuhi dengan tanda kiss mark. Devina pun tertawa kecil, dia mengusap-usap lehernya. Oh tanda merah ini tuh bekas gigitan nyamuk. Tanya saja pada Noah, di dalam kamarnya memang sering ada nyamuk yang berukuran besar. Iya kan? Noah tak menjawab pertanyaan dari Devina, pria itu malah menundukkan kepalanya sambil menggigit bibir bawahnya. Membuat Devina nampak keheranan, apakah mungkin Noah sudah membohonginya? Jonathan hanya bisa menahan tawa. Dia memilih menyimak saja. Jika disuruh memilih, Jonathan lebih baik berperang dengan musuh saja, daripada harus ikut berdebat dengan seorang wanita. Karena sampai kiamat pun wanita yang paling unggul dalam mengolah kata. Ya ampun, Devina, itu tanda kiss mark, bukan gigitan nyamuk. Seru Luna. Seketika Devina nampak menganga, apakah yang dikatakan Luna benar bahwa di lehernya adalah tanda kiss mark? Lalu siapa yang melakukannya? Bersambung. 105. Jonathan ingin Noah dan Devina menyelesaikan masalah yang mereka hadapi berdua. Sehingga dia memutuskan untuk segera membawa istrinya pergi jalan-jalan sambil mencari makanan apapun yang Luna mau. Jonathan memang selalu memanjakan sang istri. Sementara saat ini Noah dan Devina, mereka masih berada di apartemen. Noah tidak ingin dikira telah melecehkan Devina gara-gara tanda kiss mark di leher wanita itu. Sehingga Noah memperlihatkan rekaman CCTV yang ada di kamarnya kepada Devina. Nyatanya kamu yang menggodaku lebih dulu. Noah berkata sambil memperlihatkan rekaman CCTV yang ada di laptopnya kepada Devina. Terlihat dengan jelas di video tersebut saat Devina yang sedang mabuk menggoda Noah dan mencium bibir Noah. Devina menutup mulutnya sendiri. Ya ampun, apa itu aku? Rasanya Devina tidak dapat mempercayai dengan apa yang sudah dia lihat. Bagaimana mungkin Devina yang masih polos berani menggoda seorang pria seperti itu? Ya iyalah wanita yang ada di video itu kamu. Masa kuntilanak? Jawab Noah dengan nada kesal. Devina pun berdecak, dia sangat kesal sekali dengan jawaban pedas yang dilontarkan oleh Noah. Pria itu memang sangat menyebalkan sekali. Devina tidak sanggup melihat lebih jauh lagi, ketika di video tersebut memperlihatkan dirinya yang sedang berciuman dengan begitu ganas bersama dengan Noah. Bahkan tangan Devina membuka kancing kemeja yang dikenakan oleh Noah. Devina segera menutup laptop tersebut. Sejauh apa kita melakukannya? Noah menelan saliva dengan susah payah membayangkan kejadian semalam. Dia menjawab pertanyaan dari Devina dengan terbata-bata. Hanya sebatas ciuman dan tanda kiss mark. Walaupun sebenarnya Noah hampir saja mau melahap dua buah benda kenyal yang indah di dada Devina, beruntung Devina memilih tidak melanjutkan menonton rekaman CCTV tersebut. Devina sangat bernafas lega, itu artinya dia masih perawan. Karena baginya keperawanan itu penting, yang akan dia persembahkan untuk seorang pria yang akan menjadi suaminya nanti. Syukurlah, itu artinya aku masih perawan. Jadi kita lupakan saja kejadian semalam. Anggap saja tidak terjadi apa-apa di antara kita, oke? Devina ingin Noah melupakan kejadian semalam. Lagi pula mereka tidak sempat melakukan sesuatu yang membuat mereka menjadi mantan perawan dan mantan perjaka. Devina adalah seorang wanita yang sangat menjunjung tinggi nilai kesetiaan.
dia adalah seorang wanita yang sangat setia kepada Mario. Baginya urusan cinta adalah nomor belakangan. Di sepanjang hidupnya, dia belum pernah merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta. Noah menghela nafas, entah mengapa dia merasa kesal, Devina begitu gampangnya menyuruh dia untuk melupakannya begitu saja. Padahal sampai detik ini Noah masih belum bisa melupakan bagaimana manisnya bibir wanita itu. Noah terpaksa harus membuka kedok tentang Mario kepada Devina, demi keselamatan Devina. Apalagi dia ditugaskan oleh Jonathan untuk menjaga Devina, pasti hari-harinya sangat merepotkan. Jika disuruh memilih, dia akan memilih untuk bertarung dengan melawan musuh daripada harus menjaga seorang wanita cerewet seperti Devina. Apakah kamu yakin akan menikah dengan Mario walaupun sebenarnya pria itu adalah seorang penjahat? Tanya Noah kepada Devina sambil memberikan berkas-berkas bukti kejahatan apa saja yang dilakukan oleh Mario, termasuk rekaman CCTV yang ada di klub malam milik Tuan Suarez. Tuan Suarez memang telah dibayar oleh Mario untuk menghapus rekaman CCTV ketika Mario sedang bermesraan membawa wanita malam masuk ke dalam kamar. Tapi Tuan Suarez tidak mungkin menolak permintaan Noah yang meminta mengirimkan rekaman CCTV tersebut, karena Tuan Suarez adalah salah satu klien klan Lucifer dan memiliki ketertarikan terhadap Noah, ingin menjadikan Noah sebagai menantunya dan penerus bisnis dunia hitam yang Tuan Suarez jalankan. Devina nampak tercengang ketika melihat semua berkas yang diberikan oleh Noah kepadanya, termasuk rekaman CCTV yang ada di klub malam tersebut. Rupanya calon suaminya adalah seorang penjahat kelamin dan juga seorang pembunuh berdarah dingin. Bersambung.